Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santri Karisma Ramadhani, peserta pelantikan calon anggota Rancana Pramuka UIN Malang Angkatan 34. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai 8 poin tentang kepramukaan, yakni yang pertama tentang sejarah berdirinya pramuka dunia, yang kedua tokoh pendirinya, yang ketiga buku-buku dan karangan beserta penerbitnya, yang keempat yaitu penyelenggara Jambore dan peserta Jambore dunia, yang kelima yaitu sejarah berdirinya Pramuka Indonesia, yang keenam tokoh-tokohnya, yang ketujuh perkembangan pramuka yang ada di Indonesia, dan yang kedelapan yakni Kepres dan UU tentang pramuka. Nah, selanjutnya kita langsung masuki materi yang pertama, yakni tentang sejarah berdirinya pramuka dunia. Berawal pada tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara kepramukaan yang dirintisnya. Nah, buku tersebut diberi judul Scouting for Boys. Nah, dari buku tersebut banyak sekali anak-anak dan remaja yang ramai-ramai atau berbondong-bondong mengikuti organisasi kepramukaan atau gerakan kepanduan Boy Scout. Nah, selain mendirikan Kepanduan Putra, Baden-Powell juga mendirikan Kepanduan untuk Putri yang dibantu oleh adiknya, yaitu Agnes Baden-Powell pada tahun 1912 yang diberi nama Girl Guides. Pada tahun 1916 didirikannya Kepanduan Siaga yang kegiatan diambil dari buku yang sangat terkenal yaitu The Jungle Books, di mana buku ini berisikan cerita tentang Mowgli, si anak serigala yang hidup di hutan ditemani oleh seekor serigala. 2 tahun kemudian Baden-Powell mendirikan pramuka golongan penegak, yaitu Rover Scout. Pada tahun 1922 beliau menerbitkan buku yaitu Rovering to Success, yang artinya mengembara menuju bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Nah, pada tahun 1920 diselenggarakannya pertama kali Jambore dunia yang diselenggarakan di Olympia Hall, London. Jambore ini dihadiri oleh 27 negara, dan pada saat inilah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Selanjutnya kita masuki materi yang kedua, yakni biografi tokoh pendiri pramuka dunia, yaitu didirikan oleh seorang yang bernama Sir Robert Smith Baden-Powell of Gilwell, atau yang biasa kita sebut Baden-Powell. Nama ayah Baden-Powell yaitu Profesor Domine Baden-Powell. Beliau merupakan guru besar di Universitas Oxford, merupakan dosen geometri, dan ibu Baden-Powell yakni Nyonya Henrietta Grace Smith. Baden-Powell memiliki 9 saudara, di antaranya yaitu Warrington, George, August, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fitcher. Nah, pada tahun 1912 Baden-Powell menikahi yaitu dengan Olaf St. Clair Swames, dan dikaruniai 3 anak, yaitu Heather, Peter, Betty.
pada tahun 1941, yakni bertepatan pada tanggal 8 Januari, Baden-Powell meninggal di Nyeri, Kenya. Materi yang ketiga yaitu buku-buku karangan Baden-Powell dan tahun terbitnya. Di sini saya akan menjelaskan buku-buku yang terkenal ya, karangan Baden-Powell. Yang pertama yaitu Scouting for Boys. Buku ini ditulis pada awal pertama kali Baden-Powell merintis pramuka, yaitu pada tahun 1908. Yang kedua yaitu Rovering to Success pada tahun 1922. Yang ketiga yaitu The Jungle Books pada tahun 1916. Selanjutnya yaitu Scouting Games pada tahun 1910. Selanjutnya Girl Guiding pada tahun 1918. Selanjutnya yaitu buku Renaissance and Scouting pada tahun 1865. Boy Scout Beyond the Scenes pada tahun 1913. Selanjutnya materi keempat yakni tentang penyelenggara jambore dan peserta jambore dunia. Jambore dunia dari masa ke masa yaitu dimulai pada tahun 1920, yakni di Olympia London, Inggris. Yang kedua pada tahun 1924 di Denmark. Ketiga 1929 di Arrow Park, Inggris. 1933 Gondolo, Budapest, Hungari. Pada tahun 1937 bertepat di Volendam, Belanda. 1947 di Maison, Prancis. 1954 di Salzkammergut, Austria. 1955 di Norfolk, Kanada. 1957 di Sutton Park, Inggris. 1959 Makiling, Filipina. 1963 Maraton, Yunani. 1967 Idaho, Amerika Serikat. 1971 Asagiri, Jepang. 1975 Lillehammer, Norwegia. 1979 Neysabor, Iran. 1983 Kananaskis, Kanada. 1986 berada di Australia. 1991 di Korea Selatan. 1995 di Belanda. 1999 di Chile. 2003 di Thailand. 2007 di Manchester, Inggris. 2011 di Kristianstad, Swedia. 2015 di Jepang, Kirara Hamama, Yamaguchi. Kita masuki materi yang kelima, yakni sejarah berdirinya Pramuka Indonesia. Pramuka dibawa di Indonesia pertama kali oleh orang Belanda. Organisasi tersebut diberi nama NIPV, singkatan dari Nederland Indische Padvindersvereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Namun orang Belanda melarang orang Indonesia untuk mengikuti organisasi tersebut. Akhirnya orang Indonesia mendirikan organisasi sendiri, yakni pada tahun 1916 yang diberi nama JPO, Javanse Padvinders Organisasi, atas prakarsa Sultan Pangeran Mangkunegara ke-7 di Surakarta.
semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk mengikuti organisasi ini, yakni berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Lalu peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang semakin menjiwai gerakan kepanduan nasional kita semakin bergerak maju. Dan dari situlah banyak kegiatan-kegiatan di negara lain tentang kepanduan yang diikuti oleh anggota Pandu Indonesia, sehingga banyak organisasi yang diikuti oleh pandu-pandu Indonesia di negara lain. Akhirnya pemerintahan mengeluarkan Kepres nomor 238/61 tentang gerakan pramuka sebagai dukungan pemerintah terhadap organisasi kepanduan di Indonesia. Materi selanjutnya yakni tokoh-tokoh pendiri gerakan pramuka di Indonesia. Yang pertama yakni pendiri pramuka di Indonesia Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-9, pecetus Tunas Kelapa yaitu Bapak Sunarjo Atmodipuro, pecetus nama Pandu yaitu Kiai Haji Agus Salim, pecetus sistem Among dalam pramuka yaitu Ki Hajar Dewantoro, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mendukung berdirinya gerakan pramuka di Indonesia. Selanjutnya yakni perkembangan pramuka di Indonesia. Pramuka saat ini sudah berkembang menjadi pramuka yang modern. Sebab kenapa? Pramuka saat ini dibantu oleh teknologi di mana teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pandu-pandu di dunia untuk saling sharing mengenai perkembangan pramuka di seluruh dunia. Dan tidak hanya itu, pramuka juga dianggap sebagai pendidikan karakter dan sekarang bersifat wajib bagi seluruh siswa-siswi maupun mahasiswa di tingkat universitas. Selanjutnya, poin yang terakhir yakni Kepres dan UU tentang pramuka. Kepres tentang pramuka tercantum pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1969, yakni pada tanggal 20 Mei 1961. Dan UU yang mencakup tentang pramuka yaitu nomor 12 tahun 2010, di mana pasal-pasalnya sudah tercantum dalam ADART pramuka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi-materi yang sudah saya jelaskan. Cukup dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka.